Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Hari ini gereja merayakan pesta para malaikat pelindung. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 1-5 dan ayat 10. Kita diingatkan supaya selalu menghormati dan meminta malaikat pelindung kita untuk menuntun kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami masing-masing malaikat pelindung untuk melindungi kami setiap saat. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk selalu mendengarkan bisikan malaikat pelindung kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1-5 dan ayat 10. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga, dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hormatilah dan mintalah malaikat pelindung untuk menuntun kita. Pada tanggal 29 September kemarin kita merayakan pesta 3 malaikat agung. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan Rafael. Hari ini 2 Oktober gereja sudah menetapkannya sebagai pesta wajib untuk merayakan pesta malaikat pelindung kita masing-masing. Kita semua punya malaikat pelindung. Dengarkanlah bisikan malaikat pelindung kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada suatu kesempatan seorang uskup SVD merayakan misa di komunitas kami di Seminari Bomana di Port Moresby, Papua New Guinea. Dalam khotbahnya ia menceritakan bagaimana malaikat agung dan malaikat pelindungnya selalu menolong dia dalam perjalanannya selama bekerja di Papua New Guinea. Sampai sekarang dia belum pernah dirampok, ditodong, dan diapa-apakan oleh siapa-siapa. Dia sungguh percaya bahwa malaikat pelindung dan malaikat agung Mikael selalu melindungi dia. Itulah keyakinannya. Selain itu, ia sendiri punya satu devosi khusus kepada malaikat agung Mikael dan malaikat pelindungnya. Sebelum mengakhiri khotbahnya, dia sekali lagi mengajak para imam dan para frater untuk selalu bergaul dengan malaikat pelindung, karena mereka sangat berperan dan ditugaskan Allah untuk menjaga kita. Malaikat pelindung adalah pesuruh Allah, pelindung manusia, yang selalu memandang wajah Allah Bapa di surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena itu aku berkata kepadamu,
ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Lewat pernyataan ini, Yesus mau menegaskan bahwa setiap pribadi punya malaikatnya masing-masing. Malaikat itu adalah pesuruh Tuhan. Dia adalah jembatan antara setiap pribadi dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan Tuhan dan malaikat itu dan kita masing-masing. Malaikat itu selalu berada di samping kita dan matanya selalu tertuju kepada Bapa. Ia tidak pernah melepaskan kita dan di lain pihak dia pun tidak pernah melepaskan dirinya daripada Allah Bapa di surga. Mungkin ada yang bertanya, kalau malaikat pelindung itu ada, mengapa kita jatuh? Mengapa kita dirampok? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita selalu berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita? Apakah kita selalu mendengar bisikan suaranya? Kita jatuh mungkin karena kita kurang hati-hati dan tidak mendengarkan bisikan suara hati kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bergaulah dengan malaikat pelindung setiap saat. Dengarlah bisikan suaranya. Bisikannya selalu mendatangkan keselamatan bagi kita. Kita berdoa semoga kita selalu sadar akan kehadiran malaikat pelindung dalam hidup kita, dan penuh kesadaran kita memberi hormat kepadanya dan selalu berkomunikasi dengan dia. Kita mohon malaikat pelindung dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.